perlunya bermusyawarah dalam rumah tangga. Tasawur. Yang ketiga apa? Taghafur. Saling memaafkan yang tepat. Tadi kami katakan di awal yang namanya kita manusia ini very unik, dan kata yang sempurna. Kita manusia ini kata yang sempurna. Al-insanu mahalul khata wan nisyan. Kita ini tempatnya salah dan lupa. Pasti ada khilaf, pasti ada salah. Namanya istri pasti ada salah dengan suami. Itu juga suami pasti ada salah dengan istri. Maka oleh karena itu perlu selalu saling memaafkan dalam rumah tangga. Jangan sampai tadi kami katakan di awal dari masalah yang sedikit mulai nak beribut dalam rumah tangga. Jangan, ya, jangan. Yang terakhir yang amat sangat penting dari situ takwa. Takwa kepada Allah. Karena kalau kita sudah takwa kepada Allah, maka insya Allah terjaga kehidupan kita. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kita berada, jadikan takwa itu sebagai pakaian kita. Kalau sudah kita jadikan takwa itu pakaian kita, insya Allah kalian mungkin pilih ketika dapat kerjaan di luar misalnya gitu kan, meninggalkan istri, insya Allah tidak macam-macam. Itu juga sama. Yuni ketika mungkin ada tugas di luar, gawe di luar, tidak macam-macam. Kenapa? Karena ada takwa di situ. Ketika sudah ada takwa dalam diri kita, maka akan timbul rasa khauf. Khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika takut ini sudah muncul, maka insya Allah kehidupan kita, rumah tangga kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama mana caranya agar kita itu bisa memunculkan rasa khauf dalam diri kita kepada Allah. Syaratnya dekatkan diri dengan menjaga sholat. Sholat ini yang penting. Jangan kalian ngomong-ngomong, aku takut sama Allah, tapi ketika ditanya dia sehari sholat tapi tidak. Sama bohong. Sholat ini yang utama. Sholat. Kalau kita sholatnya sudah bagus, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sehingga sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Insya Allah rumah tangga kita akan terjaga. Rumah tangga yang kita idam-idamkan, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagai ayat yang dibaca oleh Qari tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ciptakan pasangan peri buat kita sama jenisnya. Bukan sama-sama lanang, sama jenisnya itu bukan lanang sama lanang, betina sama betina, tapi sama jenis beda lanang sama lanang. Sama jenisnya apa? Sama-sama manusia, sama-sama bisa dilihat, sama-sama bisa dipegang, sama-sama bisa diraba. Coba Ferry pegang bininya, coba pegang, ada tak? Keras ada kira-kira? Keras, coba yang dipegang Ferry, keras, sama manusia ada. Keras dia buat. Kalau pasangannya Yuni butuh pas megang ketawa dewe tapi tidak kasih uangnya. Gile kan. Ya. Tapi tidak, alhamdulillah Allah menciptakan pasangan sama jenisnya dengan kita manusia. Tujuannya apa? Tujuannya agar dalam rumah tangga itu nanti menjadi rumah tangga yang bahagia. Mawaddah dan warahmah. Itu tujuannya. Kalau rumah tangga itu sudah bahagia, tujuan akhir dari rumah tangga bahagia, maka insya Allah ibadah kita kepada Allah akan menjadi lebih tenang, lebih khusyuk, lebih hikmah. Itu tujuan akhirnya, Pak. Kenapa Allah menginginkan kita rumah tangga yang bahagia? Karena itu tadi, setelah rumah tangga bahagia, maka ibadah kita kepada Allah akan lebih khusyuk dan lemah rasanya. Kalau kita takbir Allahu Akbar, bini kita belum lapo-lapo aja, Pak cepet dikit, Pak lampunya belum kuna hujan, jemuran pakai pelama panci melayang, tidak lemah kan? Kenapa? Karena rumah tangganya tidak bahagia. Tapi kalau rumah tangga bahagia, bisa bersama-sama dengan istri, suami, sholat sama-sama, Allahu Akbar, imaman, bahagia, tenang. Ibadah kita kepada Allah pun menjadi khusyuk. Kalau sudah ibadah kita khusyuk kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi tadi caranya paling tidak beri ibadah kepada Allah bagus, dan yang kedua juga harus bagus dengan manusia. Ketika ini dua bagus, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah. Janji Allah, kalau ibadah kita bagus kepada Allah, amanu, kita menjadi orang-orang yang beriman, dibuktikan dengan sholat kita bagus. Selanjutnya apa? Wa 'amilus shalihat,
beramal soleh, berbuat baik dengan tetangga, dengan waktu, dengan semuanya yang hadir di sini berbuat baik, maka insya Allah Allah akan memberikan jannah, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sekali lagi yang tidak menginginkan kebahagiaan? Inilah harapan kita. Dunianya bahagia, maaf ketika kita kagak mati dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, berikan kepada kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Bu, masih ada beda oke? Mungkin cukup sampai di sini apa yang dapat kami sampaikan. Tidak panjang kami sampaikan ya, terkhusus buat pengantin sedikit, tapi harapan dari yang sedikit ini dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan di rumah tangga kalian. Insya Allah ketika ini diaplikasikan dalam rumah tangga kalian, maka rumah tangga kalian akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, rumah tangga yang bahagia. Akhiran sekali lagi, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata kami yang salah dari Bapak Kades, rombongan dari Pali, jangan disampaikan sama Bapak Polisi. Aku bahaya Pak, gara-gara salah ngomong tangkap uang aku. Iya. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kami numpang mandi. Sekiranya Bapak Ibu senang, insya Allah kita bisa ketemu lagi. Insya Allah. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermohon, bermujadat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita pada siang hari ini akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus buat kedua mempelai dan juga kedua keluarga dan kita semua. Insya Allah akan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى، وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وهوى، وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخة، وألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة، وألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekali lagi mohon maaf bila ada khilafan dalam kata-kata.